masjid, ibu-ibu Masjid Baitur Rahmah atau ibu-ibu panitia Pasar Bahagia Masjid Baitur Rahmah. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh donatur yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan Pasar Bahagia dan program kegiatan Pasar Bahagia Masjid Baitur Rahmah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki, kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ngaji bersama kita akan kita lanjut besok di surah Thaha ayat halaman 318. Informasi selanjutnya, informasi tambahan Bapak Ibu, kami mohon untuk pemilik mobil Suzuki Forza dengan plat nomor polisi N1927BL agar dipindah ke sebelah timur atau Jalan Danau Semayang Raya, di sebelah timur atau di Jalan Danau Semayang Raya dengan mobil Forza Suzuki Forza dengan nomor polisi N1927BL. Kami mohon untuk dipindah baik ke sebelah timur masjid atau ke sebelah barat di Jalan Danau Semayang. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan kajian subuh Pasar Bahagia Masjid Baitur Rahmah pekan ke-161 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syarif Hidayatullah SAG MM Inov. Kepada Ustaz Syarif Hidayatullah SAG MM Inov, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali tahun 2026. Marilah selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi pernah bernasihat kepada seorang sahabat dengan mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan pada dirimu sendiri, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomalah. Karena dengan beriman kepada Allah, insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi tidak cuma pasar yang mendatangkan kebahagiaan. Kalau pasar aja bahagia, apalagi orang yang beriman. Maka mari kita tingkatkan iman senyampang kita berada di awal tahun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga terus berusaha menguatkan iman dan kemudian meniti jalan sebagaimana yang telah diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini belum bisa tampil ya, Mas? Belum bisa. Di sini.
Mungkin file dari Pak Sehu bisa di. Baik, pagi hari ini kita akan menguatkan kembali peta bagian ahli waris zawil furud. Bagian ini sebenarnya sudah dibahas, tapi saya ingin menguatkan ingatan kita semua bahwa sekeluarnya dari masjid ini 6 bagian yang Allah tetapkan yang disebut dengan al-furud al-muqaddarah itu bisa dipahami oleh jamaah sekalian ya. Jadi judulnya adalah peta bagian ahli waris zawil furud. Judulnya Mas? Ya, kelihatan atasnya ya. Baik. Sebagaimana kita telah pelajari bahwa ada 6 bagian zawil furud. Bagian teratasnya adalah 1/2 dan 2/3. Untuk mengetahui 4 bagian lainnya dengan cara apa? Metode separuh ya. Separuh dari 1/2. Ini pelajaran matematika mungkin dulu sembunyi ya. Ya, 1/4. Separuh dari 1/4, 1/8. 2/3 separuhnya berapa? 1/3. 1/3 separuhnya 1/6. Inilah metode untuk mengingat-ingat 6 bagian yang Allah tetapkan dalam surat An-Nisa 11, 12, 176. Jadi kita tidak temukan 1/9 atau 1/7 atau 1/5. Jadi adanya 6 bagian ini. Bahkan 6 bagian ini saling terhubung ya. 1/2 separuhnya 1/4, 1/4 separuhnya 1/8. 2/3 separuhnya 1/3, 1/3 separuhnya 1/6. Kita coba tarik 2 bagian teratas, yaitu 1/2 dan 2/3. Kira-kira masih ingat ini milik siapa? 1/2 dan 2/3 milik siapa? Milik 4 perempuan ya. Quartet woman. Siapa mereka? Anak perempuan secara berurutan sesuai kedekatannya dengan si mayit. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari seayah. Kapan 4 perempuan ini dapat 1/2 atau 2/3? Kalau cuma seorang, baik anak perempuan, cucu perempuan, atau saudari kandung atau saudari seayah, cuma 1 orang tunggal, maka dia mendapat 1/2. Tapi kalau jumlahnya lebih dari 1, mungkin ada 2 anak perempuan, mungkin ada 3 cucu perempuan, ya. Mungkin ada 5 saudari kandung, maka bagiannya lebih banyak, yaitu 2/3. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama tidak terhalang, khususnya nomor 2, 3, dan 4. Karena anak perempuan nomor 1 itu tidak mungkin terhalang. Jadi ada 6 ahli waris yang tidak mungkin terhalang, yaitu ayah ibu, suami istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Sedangkan nomor 2, 3, 4 itu berpotensi terhalang. Siapa yang menghalangi cucu perempuan? Ya anak laki-laki, bapaknya. Kalau bapaknya ada anak laki-laki,
maka cucu perempuan terhalang untuk mendapat warisan. Demikian juga dengan saudari kandung. Kalau ada anak laki-laki atau ada ayah, ya, maka saudari kandung terhalang. Begitu juga dengan saudari seayah, dia akan terhalang juga dengan anak laki-laki dan ayah serta saudara kandung. Saudara laki-laki kandung menghalangi saudara atau saudari seayah. Syarat yang kedua, tidak terasobah. 4 perempuan ini tidak terasobah. Siapa kira-kira yang mengasobahi 4 perempuan ini? Siapa yang mengasobahi 4 perempuan ini? Masih ingat dalam pelajaran asobah kita? Saudara laki-laki mereka. Anak perempuan terasobah oleh anak laki-laki. Cucu perempuan oleh cucu laki-laki. Saudari kandung oleh saudara kandung. Saudari seayah oleh saudara seayah. Jadi mereka ini menjadi asobah karena sebab ada saudara laki-laki mereka yang disebut dengan asobah bil ghair. Menjadi asobah karena ada orang lain, yaitu saudara laki-laki mereka. Nah, itulah syarat untuk memperoleh 1/2 atau 2/3 tidak terhalang, khususnya nomor 2, 3, 4, dan tidak terasobah. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke. Kita tarik 2 bagian yang sebelah kiri, yang atas dan tengah, yaitu 1/2 dan 1/4. Kira-kira bagian siapa ini? Masih ingat? Para suami masih ingat bagian siapa ini? Ya, bagian suami. Jadi suami berpotensi dapat 1/2 atau 1/4 dengan syarat apa? Apakah istri yang meninggal, karena disebut suami berarti yang meninggal istri, memiliki anak, yaitu anak kandung, ya, atau tidak. Ya. Kalau punya anak berarti bagiannya lebih sedikit, 1/4. Kalau tidak punya anak berarti bagian suami meningkat separuhnya, 1/2. Jelas sampai di sini bagian suami? Oke, bagian istri. Istri atau istri-istri, ya. Karena bisa jadi ada suami yang monogami, 1 orang istri, ada suami yang berpoligami, lebih dari 1 orang istri. 1/4 dan 1/8. Jadi bagian sisi kiri itu 1/2, 1/4, 1/8 itu bagian suami istri. Kapan istri atau istri-istri dapat 1/4 atau 1/8? Ya, sama dengan syarat di atas tadi, sama dengan syarat suami tadi. Disebut istri karena yang meninggal suami. Ya. Istri dapat 1/4 kalau suami tidak punya anak. Istri dapat 1/8 berkurang kalau suami punya anak. 1/4 ini kalau yang berpoligami itu dibagi berdasarkan jumlah istrinya. Kalau istrinya 2 ya dibagi 2. Kalau istrinya 3 dibagi 3. Kalau istrinya 4 dibagi 4. Ya. Tidak membedakan suami ini sarjana atau tidak, istrinya sarjana atau tidak, senior atau junior, ya, semuanya sama. Karena itu supaya istri dapat banyak, jangan berpoligami. Bagian yang belum, bagian mana?
Dari peta ini yang belum bagian mana dari 6 bagian itu? 1/2 dan 2/3 sudah, 1/2 dan 1/4 sudah, 1/4 dan 1/8 sudah. Yang belum? 1/3 dan 1/6. Kira-kira bagian siapa ini? Bagian ibu dan saudara seibu. Jadi ibu berpotensi dapat 1/3 atau 1/6. Begitu juga dengan saudara seibu. Disebut saudara seibu karena ibunya sama, ayahnya beda. Jadi dengan si mayit satu ibu tapi beda ayah, sehingga disebut saudara seibu. Kapan ibu dapat 1/3 dan 1/6? Kalau dapat 1/3 berarti si mayit yang meninggal atau anak dari si ibu ini tidak punya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Atau mungkin tidak punya anak tapi punya saudara lebih dari 1 orang. Maka dapatnya 1/6 saja. Jadi syaratnya lihat si mayit punya anak atau enggak. Kalau si mayit punya anak, ibu hanya dapat 1/6. Mungkin enggak ada anak, tapi ada 2 saudara, juga dapat 1/6. Kapan dapat 1/3? Kalau tidak ada anak dan tidak ada 2 saudara. Berarti kalau hanya 1 saudara, dapat 1/3. Jadi saudaranya harus lebih dari 1, baik saudara seibu maupun saudara seayah, apalagi saudara kandung ya. Sedangkan saudara seibu itu dapat 1/6 kalau cuman sendiri. Kalau lebih dari 1 orang dapatnya 1/3 dibagi sama rata, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi di sini 1/1. Tidak 2/1. Ini artinya bahwa hukum waris Islam tidak selamanya 2/1. Ternyata ditetapkan oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 itu 1/1 untuk saudara-saudari seibu. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke. Ada satu bagian yang tidak ada pasangannya, yaitu 1/6, yang juga berpotensi dimiliki oleh beberapa ahli waris zawil furud. Siapa mereka? Ada 5 ya. Selain ibu dan saudara seibu, yang pertama ada ayah. Jadi ayah ini berpeluang dapat 1/6 kalau si mayit tidak ada anak. Kalau si mayit ada anak ya. Jadi dia dapat 1/6. Kalau anaknya itu perempuan, nanti dia ngambil sisa lagi. Jadi ini ayah ini istimewa ya. Kemudian kakek dapat 1/6 kalau tidak ada ayah, tidak ada yang menghalanginya dan dia mengganti kedudukan ayah itu. Kemudian nenek itu bisa dari jalur ayah, bisa dari jalur ibu. Ibunya ayah dan ibunya ibu. Nah, itu sama-sama ahli waris. Tapi tidak masing-masing 1/6 ya, 1/6 dibagi 2 nenek tadi. Kalau nilai 1/6 itu 600 juta, maka nenek A dapat 300 juta, nenek B dapat 300 juta. Dengan syarat sudah tentu tidak ada ibu sebagai penghalang. Kalau ada ibu, nenek tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh adanya ibu. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, masih ada cucu perempuan 1/6 itu ya.
Di atas sudah kita baca bahwa cucu perempuan berpotensi dapat 1/2 atau 2/3. Ternyata 1/6 pun bagian dari cucu perempuan. Kapan cucu perempuan ini berpotensi dapat 1/6? Kalau ada anak perempuan 1 orang. Jadi kalau ada anak perempuan 1 orang, untuk melengkapi 2/3 itu 1/2 ditambah 1/6. Kan kalau sendiri anak perempuan dapat 1/6, kok ada cucu perempuan lagi? Mestinya cucu perempuan itu kan sendiri juga, mestinya dapat 1/2 kan? Tapi dia terhalang oleh adanya anak perempuan yang tidak sederajat. Anak perempuan lebih dekat dengan si mayit daripada cucu perempuan. Tapi anak perempuan tidak bisa menghalangi cucu perempuan. Yang menghalangi cucu perempuan itu anak laki-laki. Sehingga kalau ada anak perempuan, dia mengambil 1/2 untuk melengkapi 2/3, maka cucu perempuan diberikan 1/6. Apakah cucu perempuan itu jumlahnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Siapa lagi? Saudari seayah. Saudari seayah berpotensi mendapat 1/6. Kalau ada saudari kandung, ya. Jadi kalau ahli warisnya itu hanya saudari kandung dan saudari seayah, maka saudari kandung mengambil 1/2 untuk melengkapi 2/3, saudari seayah mendapat 1/6. Mestinya kalau saudari seayah sendiri kan dapat 1/2. Tapi karena ada yang lebih dekat dengan si mayit, yaitu saudari kandung, maka dia mendapat 1/6. Nah, itulah bagian-bagian yang Allah tetapkan, al-furud al-muqaddarah dalam Al-Quran, dan siapa pemilik dari bagian-bagian itu sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Saya akan diberikan kertas sekarang untuk sharing kasus, tapi sudah ada takmir belum ya? Monggo kalau ada, karena haknya pengajiannya 50 menit, nanti tanya jawab lebih banyak. Jadi itu ya, 1/2, 1/4, 1/6, 2/3, 1/3, 1/6. Sampai di sini bisa dikuasai kira-kira? Dengan peta seperti ini, kalau belajar narasinya mungkin bisa sampai sekian kali baca ya. Tapi dengan membaca peta ini harapannya sekali lihat peta sudah tahu, oh 1/8 itu punya istri ya. Tapi dengan syarat suami punya anak, gitu kan. Ada Mas? Atau ada yang bertanya dulu? Monggo. Baik, pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pembagian waris jika suami istri itu mempunyai 1 anak laki-laki saja, tunggal? Apa boleh semuanya diberikan ke anak tersebut? Kalau ada anak tunggal laki-laki, misalnya yang meninggal suami, maka yang dapat istri dapat, anak laki-laki dapat. Siapa lagi? Lihat dulu. Kalau sesuai dengan pertanyaan di sini, hanya bertiga itu, ayah, ibu, dan anak laki-laki, sudah tentu salah satunya meninggal antara ayah dan ibu. Ya. Kalau yang meninggal ayah, berarti ahli warisnya istri dan anak laki-laki. Kalau yang meninggal ibu, berarti ahli warisnya suami dan anak laki-laki. Jadi tidak semua untuk anak laki-laki, ada ahli waris lain, yaitu antara suami dan istri itu. Bagaimana pembagiannya? Anak laki-laki nanti mengambil sisa, karena dia tidak ada bagian tertentu. Jadi misalnya yang meninggal suami, ya, atau disebut ayah tadi dalam pertanyaan di sini, maka berarti dia meninggalkan istri dan anak laki-laki sebagai ahli waris. Istri kira-kira dapat berapa berdasarkan penjelasan ini? 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena ada anak, ya. Maka sisanya 7/8 itu semuanya milik anak laki-laki. Kalau warisannya itu 8M, istri dapat berapa? 1M. Berarti sisanya 7M itu milik anak laki-laki. Kalau yang meninggal kalau yang meninggal istri atau ibu tadi dalam pertanyaan, berarti dia meninggalkan ahli waris suami dan anak. Maka setelah dipisah hartanya, ini hanya
murni harta almarhumah atau harta istri, maka seperempatnya untuk suami. Kenapa suami dapat seperempat? Karena ada anak. Ya. Maka 3/4-nya diambil semua oleh anak laki-laki. Kalau nilai seperempat itu katakanlah 1 M, ya, berapa yang diperoleh oleh anak laki-laki? Berapa yang diperoleh anak laki-laki? Kalau nilai seperempat itu 1 M, suami dapat 1 M, berarti sisanya berapa kira-kira? 3 M. Ya berarti kan harus 4/4 kan menjadi 1. Kira-kira begitu pertanyaan dari siapa ini? Tidak ada namanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan lain? Monggo Pak. Ya, mungkin pakai mic Pak, bisa diulang. Untuk solusi wasiat dan hibah itu apa juga termasuk ilmu faraid? Ya. Hibah itu bersinggungan dengan harta benda, ya. Tapi tidak langsung terkait ilmu waris ya, karena hibah ya. Tapi nanti ketika pembagian waris ada harta-harta yang mungkin sudah dihibahkan, maka itu tidak terhitung sebagai warisan ketika sudah dihibahkan. Sedangkan wasiat bagian dari warisan itu. Karena wasiat itu kan disampaikan ketika seseorang akan wafat, maka sepertiga hartanya itu untuk A, B, C, D dan seterusnya. Maka sepertiganya harus disisihkan dari harta warisan. Jadi sisa dari sepertiga itulah yang kemudian menjadi warisan yang siap dibagi kalau tidak ada hutang. Kalau masih ada hutang, ya dikeluarkan lagi dari harta warisan itu. Sehingga warisan terbagi setelah semua biaya perawatan jenazah, wasiat, hutang itu selesai diberikan kepada yang berhak. Nah sisanya itu baru warisan. Karena itu Nabi mengatakan ada hak terhadap harta waris untuk diselesaikan, yaitu pengurusan jenazah, kemudian wasiat, kemudian hutang. Baru menjadi warisan yang dibagi. Dan pembagiannya lebih cepat, lebih maslahat. Karena kita menyangka masa ibu masih tinggal di rumah kita sedang ngomong warisan. Ya tidak harus kemudian membagi secara fisik seluruhnya, kemudian bagian ibu tidak tersisa sama sekali kecuali 1/8 ya. Tapi dibagi secara nilai. Mungkin rumah tetap ada, tapi nilainya sudah ada pemiliknya, sehingga ibu tetap tinggal, tetap bisa beristirahat di masa tuanya di rumah itu misalnya, dan rumah itu sudah ada pemiliknya sesuai yang ditetapkan oleh Allah. Karena kadang-kadang keluarga tidak membagi rumah itu setelah kematian ayahnya, ya, karena sukan ada orang tua misalnya. Ya, kesungkanan itu kan bisa bisa diberikan solusi dengan tidak membagi secara fisik, tapi membagi secara nilai, bahwa sekian persen milik anak laki-laki, sekian persen milik anak perempuan dan seterusnya, sesuai dengan yang Allah tetapkan. Allah. Pertanyaan, bagaimana seandainya ayah meninggal menghibahkan seluruh hartanya pada anak-anak, kerabat atau keluarga ayah? Belum meninggal maksud saya. Kalau sudah meninggal mungkin menghibahkan. Ya. Jadi mungkin sebelum meninggal menghibahkan. Boleh saja, karena dia pemilik harta tersebut. Jadi pemilik harta berhak terhadap hartanya di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Memberikan anak-anaknya, memberikan pada keluarganya, boleh. Tapi tetap mempertimbangkan unsur keadilan. Ya. Ada kasus orang tua menghibahkan seluruh hartanya pada anak-anaknya. Pada saat itu ayah ibu berpikiran mungkin anak-anaknya akan merawat. Dengan tidak dibagikan seluruhnya, dia bisa berpindah di anak A, anak B, anak C dan seterusnya. Ternyata anak ini tidak mungkin berbalas budi atau berbakti pada kedua orang tuanya, sehingga ibu dan ayah sudah tidak punya harta lagi, tidak bisa melanjutkan kehidupannya.
Jadi semacam terlantar atau sengsara. Ya. Karena itu kalau menghibahkan, ya sisakanlah untuk kehidupan pribadi. Dan seorang ayah, seorang ibu, mungkin juga jadi kakek, jadi nenek, ya, ingin juga makan apa? Lewat cendol, ingin makan cendol. Walaupun para tua gak boleh banyak gula. Ingin sedikit masukkan infak, ya. Ingin juga punya amal ke tetangganya untuk bantu dan seterusnya. Ya. Jadi boleh menghibahkan dengan syarat apa? Jangan semuanya. Ya. Milikilah harta di akhir-akhir hidup untuk kepentingan pribadi yang bisa disalurkan di jalan-jalan Allah. Ya. Kalau sudah diberikan semua, Bapak Ibu tidak punya harta, numpang misalnya, mau nyumbang bencana Sumatera kan nggak bisa, mau infak subuh nggak bisa, mau apa lagi nggak bisa kan. Nah, jadi kalau mau hibah jangan semuanya. Ya. Mungkin itu lagi. Oke, bentar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah nikah siri juga berlaku hukum waris? Bagaimana pembagiannya? Terima kasih. Iya, berlaku tapi dengan syarat tidak sampai ke pengadilan. Jadi kalau istri pertama mengajukan ke pengadilan, istri siri kalah karena tidak punya akte atau dokumen nikah. Yang lebih maslahat jangan nikah siri, nikah secara sah menurut undang-undang negara kita dan secara Islam sudah tentu. Ya. Jadi kalau nikah siri, kalau dibawa ke pengadilan, maka istri siri gugur haknya. Tapi kalau tidak sampai ke pengadilan dan mungkin yang carikan istri kedua, tiga itu istri pertama, kan tidak perlu sampai pengadilan. Nah itu bisa berbagi seperempat atau seperdelapan tadi. Yang berikutnya terlalu kecil tulisannya. Bisa bantu baca. Saya baca dulu yang agak besar tulisannya. Umpama ada seorang laki-laki punya warisan sebesar 100 juta. Dari pernikahan pertama punya satu anak perempuan. Setelah bercerai lalu menikah lagi punya anak dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Gimana seperti itu pembagiannya, Ustadz? Ya. Berarti dia punya 3 anak, ya kan? Punya 3 anak. Anak perempuannya berarti 2, anak laki-lakinya 1. Selain istri dapat 1/8, 7/8-nya dibagi 3 anak ini. Bagaimana pembagian 3 anak ini? Ada 1 laki-laki dikali 2, dianggap 2. Ditambah 2 perempuan, berarti dibagi 4. Misalnya nilai 7/8 itu 400 juta, maka masing-masing anak perempuan 100 juta, 1 anak laki-laki dapat 200 juta. Karena anak laki-laki separuh lebih besar dibanding anak perempuan. Berdasarkan potongan ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain. Begitu ya, Bu. Istrinya 1/8. Kan setelah dikurangi 1/8, 7/8 untuk 3 anak tadi, ya kan? Nah, katakanlah 7/8 itu nilainya 400 juta. Maka anak perempuan 100 juta, anak perempuan 100 juta, 1 anak laki-laki 200 juta. Pokoknya kalikan jumlah anak laki-laki dengan 2 ditambah berapa jumlah anak perempuan, gitu caranya. Ya, misalnya anak-anak laki-lakinya 3, anak perempuannya 3, berarti dibagi berapa? Dibagi 9. 3 dikali 2, 6. Ditambah anak perempuan 3, 9 dibagi 9. Dan nanti perolehan hasilnya selalu 2/1 itu. Yang kecil tadi tulisannya mungkin dibacakan bisa. Tes. Assalamualaikum. Jika kedua orang tua sudah meninggal dunia, punya 12 anak, anak laki-laki 7 yang meninggal 2, anak laki-laki 5 yang meninggal 1. Bagaimana pembagian warisnya? Yang cucu dari anak laki-laki ada 2 laki, masing-masing dari anak yang meninggal dunia adalah cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini karena belum dibagikan ya, jadi meninggal berikutnya. Nah, nanti pembagiannya bisa bertingkat, tergantung siapa yang dulu menikah, siapa yang dulu meninggal. Ya, jadi kalau meninggal ayahnya duluan, nanti kan istri dan anak-anaknya dapat.
Kalau ada anak laki-laki, saudara sudah tidak mungkin dapat. Ya. Jadi kalau ada anak laki-laki, ayah ibunya kalau ada dapat. Ya. Setelah itu yang meninggal siapa lagi? Saudaranya misal anaknya. Maka itu nanti dilihat juga ada istri, ada anak. Kalau ada anak laki-laki, saudara nggak dapat. Begitu seterusnya. Jadi pembagian secara bertingkat. Karena itu lebih maslahat kalau segera ada musyawarah ahli waris beberapa waktu setelah meninggalnya seseorang. Untuk disalurkan apa yang sudah Allah tetapkan. Kan Allah yang menetapkan. Ya kan? Kita tinggal menjalankan apa yang Allah tetapkan aja. Dengan cara musyawarah. Ya. Kalau ingin dilepas bagiannya, haknya silakan. Ya, saya karena sudah Allah berikan berbagai nikmat, saya ingin melepas bagian saya untuk saudara-saudara saya. Monggo silakan kalian berbagi. Nah, itu kan silaturahim. Ya. Jadi tidak selalu harus mengambil bagiannya. Itu haknya. Kalau mau diambil ya monggo. Kalau tidak diambil ya juga nggak apa-apa. Tapi biasanya sebanyak apapun harta seseorang pasti ingin harta yang lain, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya. Jadi orang itu sangat suka pada harta. Saya kira itu. Monggo Pak. Nggih, matur nuwun. Ada suami istri punya 2 anak laki-laki. 1 anak laki-laki non muslim, tetapi cucunya muslim. Apakah cucunya itu juga merupakan ahli waris? Terima kasih. Itu anak laki-laki itu, cucu laki-laki itu anak dari anak laki-laki ya? Iya. Jadi yang non muslim tadi dianggap tidak ada. Ya diganti oleh cucunya itu, ya. Iya, yang penting dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan bukan ahli waris. Ya. Jadi yang berbeda agama dianggap tidak ada. Ya. Karena ada 3 penghalang kewarisan itu membunuh, kemudian berbeda agama, dan kemudian menjadi budak. Nah, kalau 3 itu terjadi pada ahli waris, maka dia terhalang selamanya untuk mendapatkan warisan. Ya. Ya. Meneruskan pertanyaannya Bapak. Itu kalau tadi kan yang meninggal itu kan non muslim. Bapaknya itu kan tidak dapat. Yang meninggal tadi anak. Ya. Sebagai anak, ya. Terus karena punya cucu. Ya. Lah cucunya itu bagiannya apa mewakili dari bapaknya itu? Ya. Cucu kan mengambil sisa, sama aja. Bapaknya juga mengambil sisa. Jadi berapa sisa dari yang sudah dibagikan ke ashabul furud, ke mereka yang ditetapkan bagiannya, itulah bagian dia. Ya, mengambil sisa, sama-sama mengambil sisa. Semua ahli waris laki-laki selain suami, ya, selain ayah, selain saudara seibu, itu bagiannya sisa semua, asobah, ya. Mereka asobah semua. Jadi walaupun sisa mungkin dapat banyak, mungkin dapat sedikit. Monggo, ada lagi? Bentar Pak. Oke.
Seorang istri mendapat rumah dari kakek. Istri tersebut meninggal dengan anak 9. 9 ini mungkin antara anak laki-laki dan anak perempuan ya. Sebelum dibagi waris, ayah menikah lagi. Ayah ini maksudnya suaminya mayitnya, ya. Mungkin maksudnya di sini suami mungkin ya, suami menikah lagi. Ya. Kemudian punya anak 1. Sekarang ayahnya meninggal, maksudnya suaminya meninggal mungkin ya. Bagaimana pembagian warisnya? Waktu meninggal istri, ya, itu anak 9 dan suami dapat, ya, 9 anak. Apa peninggalan istri? Kan istri tadi mendapat rumah dari kakek, berarti itu hartanya istri yang meninggal. Maka itu nanti termasuk aset yang dibagikan sebagai warisan. Mungkin ada tambahan yang lain selain rumah, ya. Itu dibagi suami dapat 1/4, anak-anak 9 itu mengambil sisanya kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki berarti 2/3 kalau semua anak perempuan 9 itu. Tapi mungkin maksudnya ada anak laki, maka mereka mengambil 3/4-nya sisa setelah suami mengambil bagiannya. Kemudian suami menikah, kemudian punya anak 1, berarti menjadi saudara seayah sama anak 9 ini, ya kan? Kemudian ayah anak 9 ini meninggal. Maka harta ayah yang meninggal ini istrinya dapat 1/8. Kemudian sisanya diambil 9 anak plus 1 anak tadi, 10 anak. Itu nggih, Bu? Ya. Mohon maaf ya, agak luar konteks. Ya. Apakah hutang itu juga diwariskan? Terus apakah pembagiannya sama seperti warisan harta? Soalnya kan kalau harta ini masih banyak potensi rebutan, tapi kalau hutang ini siapa yang merebutkan hutang? Gitu kan. Ya, musyawarah ahli waris terutama anak untuk birrul walidain. Ya, berbagi sesuai proporsi kemapanan dari anak-anak tersebut atau sesuai moral dia terhadap birrul walidain. Ya, mungkin yang kaya nggak terlalu birrul walidain, ya yang sedang-sedang nggak apa-apa dia berusaha melunasi hutang ayahnya sebagai birrul walidain dia. Semakin berbakti pada orang tua semakin baik. Tapi yang usianya sudah agak dekat 70-80 sebaiknya tidak berhutang banyak-banyak. Nah, untuk menjaga jangan sampai ahli warisnya susah pontang-panting melunasi hutangnya. Karena hutangnya banyak kan nggak mungkin direlakan oleh yang memberikan piutang, ya, yang memberikan hutang itu. Ya. Mungkin ya tetap bayar walaupun harus nyicil dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau hutangnya nggak terlalu banyak, ya, yang mungkin direlakan, ya, sebagai kebaikan yang bersangkutan. Karena dalam Al-Quran itu kan ada anjuran, 1, memberikan tenggat waktu kepada yang berhutang, yang kedua memutihkan hutang dan itu lebih baik. Wa in kana zu usratin fanazirun ila maisarah. Ya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Mensedekahkan hutang itu lebih baik. Ya. Tapi tidak banyak orang yang mau mensedekahkan hutangnya. Ya. Nah, kecintaan manusia kepada harta hutang pun dianggap harus dibayar. Bahkan menyiapkan penagih-penagih dengan wajah keren. Silakan. Ya. Terakhir mungkin ya. Silakan. Ya. Orang laki-laki punya anak 4, meninggal 2. Mana lebih dulu ayahnya meninggal dengan anaknya? Anaknya dulu. Ya. Ya, nanti kalau yang meninggal itu diajukan persoalannya diajukan ke pengadilan, nanti ada istilah wasiat wajibah. Jadi untuk yang sudah meninggal itu cucunya dapat melalui wasiat wajibah namanya. Dan maksimal 1/3 dari warisan, maksimal ya. Jadi disesuaikan dengan proporsi jumlah warisan. Sebenarnya menurut hukum waris Islam sudah sudah terhalang kalau masih ada anak laki-laki. Ya, kalau misalnya pamannya itu laki-laki, anak dari kakeknya, ya terhalang oleh pamannya itu, cucu itu. Ya. Tapi menurut perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, cucu yang meninggal lebih dulu ayahnya daripada kakeknya itu berpotensi dapat dengan cara wasiat wajibah. Istilahnya wasiat wajibah. Jadi dia
tetap mendapatkan bagian sesuai dengan proporsi ayahnya. Tapi kalau proporsi ayahnya itu besar melebihi sepertiga dari warisan, nanti dikurangi dan maksimalnya dapat sepertiga. Karena wasiat itu maksimal sepertiga. Ya? Ada? Oke. Waalaikumsalam. Ya, kita beri kesempatan tim media ya, karena sebenarnya terakhir tadi, karena tim media ya mempersilahkan orang tadi. Kan? Begini, saya punya pertanyaan sewaktu mondok belum saya tanyakan. Yeah. Jadi soal warisan juga. Gimana hukum warisan itu diberikan pada anak angkat? Ibaratkan aja begini, ada sebuah keluarga yang dimana mereka ini punya satu anak tunggal tapi mengadopsi satu anak angkat. Tapi di satu sisi anak angkat itu durhaka hingga pada akhirnya meninggalkan dua orang tuanya dan membuat anak angkat ini merawat kedua orang tuanya si anak kandung. Yang durhaka anak kandung. Ya. Terus nggak beberapa waktu berselang lama orang tua si anak meninggal dunia. Tapi orang tuanya itu makan ahli warisannya itu pada anak angkat. Tapi anak durhaka kandung orang tuanya itu meminta pada si angkat bahwa itu warisannya. Jadi sebenarnya apakah anak angkat boleh menerima warisan, boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Anak angkat bukan bagian dari ahli waris, tapi boleh dapat harta dari yang meninggal dengan cara wasiat. Tapi wasiat tadi maksimal berapa? Sepertiga. Jadi kalau anak tersebut dianggap durhaka, yang mudah-mudahan dia kemudian sadar, ya kemudian dia memang ditetapkan Allah untuk mendapat warisan. Tidak disebutkan penegasannya ini anak durhaka atau soleh, gitu ya. Yang disebutkan kalau membunuh dia terhalang. Jadi kalau sekedar durhaka, maksudnya tidak begitu berbakti dengan ayahnya dan ibunya, dia belum keluar dari warisan. Kecuali dia tidak dihibahkan apapun, yaitu hak dari orang tua. Tapi kalau warisan itu orang tua sudah nggak ada, jadi dia ahli warisnya, walaupun anak itu durhaka. Tapi menjadi pelajaran bagi kita, kalau jadi anak jangan sampai durhaka. Anak yang baik itu anak yang soleh, memberi manfaat untuk ayah ibunya di dalam alam barzah, tetap mengalir pahala untuk ayah ibunya dengan doanya, dengan amal solehnya dan seterusnya. Baik, pertanyaannya, kapan ibu mendapat seperenam? Kapan ibu mendapat seperenam? Untuk satu buku tanya jawab agama. Mau nggak? Jika ibu tidak punya anak, bukan. Kapan ibu dapat seperenam? Justru sebaliknya. Ya, ada lagi yang lain? Terus sendirian ya, nggak ada contohnya. Iya, monggo. Itu dapat berapa? Sepertiga. Ya betul, jawaban yang lengkap. Monggo Pak. Bisa minta tolong Mas. Jawabannya sangat lengkap. Sepertiga harus penuh. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jadi ibu dapat 1/6 kalau si mayit yang disebut ibu berarti anaknya yang meninggal ya. Disebut ibu berarti yang meninggal siapa? Anaknya. Kalau si mayit itu punya anak ya, dia dapat 1/3 atau punya 2 saudara. Ya, si mayit punya 2 saudara, ibu dapat 1/3. Tapi kalau enggak ada, atau terbalik ya? Terbalik. Kalau enggak ada dapat 1/3. Kalau ada dapat 1/6. Ya, antara 2, 1 anak, 2 saudara, 2 atau lebih ya. Ada terakhir sudah cukup ya. Baik Bapak Ibu, ini harapannya bisa dilihat-lihat lagi. Saya sudah kirim materinya ke Pak Sehu. Mudah-mudahan bisa dibagi ke grup ya. Kalau bisa mengakses Facebook saya, ada beberapa persoalan yang saya tulis tentang warisan di penyupunya ya. Silakan mengakses di Facebook, juga bisa untuk dibaca-baca. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.